Hai semuanya, pada kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Bagaimana Hidup 24 Jam Sehari. Ini bukunya, bagaimana kita bisa untuk menggunakan waktu lebih baik dan bisa mengingatnya bahwa waktu itu punya kita sendiri. Waktu adalah sumber daya yang langka. Bila tidak dioptimalkan, maka sumber daya tersebut akan hilang dan tidak akan kembali lagi. Harta yang dihamburkan seringkali dapat diperoleh kembali, tapi waktu yang dihamburkan tidak akan dapat diperoleh kembali. Waktu merupakan komoditas terbatas yang diberikan secara adil ke semua orang. Setiap orang mempunyai sumber waktu yang sama, yaitu 24 jam sehari. Namun banyak orang mengakui tidak mempunyai cukup waktu untuk melakukan sesuatu, dan sebagian lagi justru dapat menyelesaikan banyak hal dibandingkan dengan orang lain. Yang membedakan setiap orang bukan jumlah waktu yang dimiliki, karena semua orang memiliki waktu yang sama. Yang membedakan adalah keputusan setiap orang bagaimana menggunakan waktunya. Penulis buku ini mengatakan pasokan waktu merupakan suatu keajaiban harian. Kita bangun pagi dan tiba-tiba dompet kita berisi 24 jam. Waktu adalah milik kita. Waktu adalah harta paling berharga. Tidak seorang pun dapat mengambilnya dari kita. Tak seorang pun menerima lebih atau kurang daripada kita. Ada banyak alasan yang mengatakan kita tidak punya waktu. Jika kita bertahan pada alasan tidak punya waktu, maka kita akan terus tidak punya waktu. Jika kita membuat alasan untuk membuat keputusan menggunakan sebagian waktu untuk hal tertentu, maka kita pun akan punya waktu. Karena berapapun waktu yang kita miliki, tidak akan pernah kita anggap cukup. Mulailah mengolah diri dan berfokus kepada apa yang kita lakukan dalam waktu yang serba terbatas ini, karena tindakan kita dalam mengisi waktu itulah yang menentukan apakah kita memiliki daya saing yang tinggi atau tidak. Dan buku ini mempunyai kelebihan. Kelebihannya adalah bisa kita baca dengan baik karena menggunakan bahasa sehari-hari, dan kita juga bisa mengerti lebih baik karena penulisannya lebih jelas dan mudah dimengerti juga. Kekurangannya itu sebenarnya tidak ada, tapi kekurangannya bisa juga bisa ngebosanin karena tentang 24 jam sehari gitu, dan juga babnya terlalu banyak. Jadi itu kekurangannya dan lebih banyak kelebihannya. Dan waktu memiliki berbagai karakter. Di antaranya adalah pertama, waktu kita bersifat netral. Dan yang kedua, waktu kita terbatas. Yang ketiga, waktu akan bergerak maju. Yang keempat, waktu terus berlalu. Yang kelima, setiap orang memiliki waktu yang sama. Yang keenam, waktu tidak bisa dibuang. Jadi waktu terus bergulir, tidak bisa diberhentikan. Kita gunakan atau tidak itu kesesuaian diri kita sendiri. Jadi mantapkan diri kita, fokuskan perhatian kita, gunakan ketekunan kita, manfaatkan kreativitas dan keuletan kita untuk kehidupan pada hari ini, bukan untuk hari kemarin dan besok. Untuk hari ini kita harus bisa membagi waktu. Hari ini kita harus bisa menanamkan kebaikan, memberikan yang terbaik, dan mempersiapkan diri untuk pergi setiap saat. Jalani kehidupan kita dengan penuh kebahagiaan, kesenangan, ketenangan, dan ketentraman. Pada dasarnya, usia adalah perjalanan waktu. Kita butuh waktu untuk melangsungkan suatu tugas tertentu.
Apapun yang terjadi di alam ini tidak mungkin lepas dari dimensi utama alam ini. Sebagian besar dari kita sepakat kalau waktu sangatlah penting buat kita. Jadi teman-teman, buku ini sangatlah penting buat kita baca supaya bisa menggunakan waktu dengan baik. Sekian dari review yang saya bawakan. Terima kasih.